Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya Ibu membahas tentang perlawanan dari kerajaan Gowa untuk melawan kongsi dagang VOC yang ingin menguasai kerajaan Gowa, di sini kita akan membahas materi baru tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Nah, salah satunya yang akan Ibu bahas adalah Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Seperti materi yang sebelumnya, sebenarnya ini banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang kita atau bangsa Indonesia kepada pemerintah Belanda pada saat kita dijajah oleh pemerintah Belanda. Tapi Ibu akan membahas salah satunya sebagai contoh pembahasan kepada kalian. Nah, Perang Diponegoro atau Perang Jawa ini diawali dengan pada abad ke-19 daerah Jawa, khususnya Surakarta dan Yogyakarta, makin prihatin. Jadi masyarakatnya banyak yang menderita, banyak yang sengsara. Itu yang terjadi di Jawa, khususnya di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Ini terjadi karena ada intervensi atau tekanan pemerintah kolonial yang kemudian memperburuk hubungan antara orang-orang kita dengan orang-orang pemerintah Belanda. Nah, selain tadi ada intervensi, hal tersebut juga mempertajam konflik yang sudah ada dan melahirkan konflik baru. Jadi sebenarnya sebelum tahun-tahun ini terjadi, tahun 1825 ini, sudah ada konflik antara orang-orang kita dengan orang-orang pemerintah Belanda. Nah, karena sebelumnya sudah ada konflik, dilanjutkan dengan konflik baru, makanya bertambah lebih banyak lagi konflik yang terjadi antara orang-orang bangsa kita dengan orang-orang dari pemerintahan Belanda. Perang Diponegoro ini ada beberapa sebabnya. Sebab yang pertama adalah campur tangan pemerintah kolonial terhadap pemerintahan lokal. Jadi pada waktu itu kan masih ada beberapa kerajaan yang berdiri dan berdaulat di tanah Indonesia ini. Nah, pemerintah kolonial Belanda banyak sekali mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal yang masih berdiri dan berdaulat untuk kemudian melanggengkan kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia ini. Nah, sebab yang selanjutnya adalah pergeseran adat dan budaya keraton melahirkan budaya barat yang tidak sesuai dengan adat kita yang merupakan adat ketimuran. Pergeseran budayanya seperti apa? Pergeseran budayanya itu, yang pertama adanya budaya minum minuman beralkohol. Kan sebelumnya di negara kita atau di wilayah kita itu minuman beralkohol itu sangat tabu. Mungkin ada ya jenis-jenis minuman beralkohol yang tingkat atau kadar alkoholnya itu rendah. Tapi ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa di negeri ini, minuman beralkohol ini menjadi sangat lumrah, apalagi di kalangan pejabat atau bangsawan. Menjadi semacam tradisi baru bagi orang-orang kita gitu. Dan biasanya kadar alkohol yang diminum oleh orang-orang barat dan kemudian diterapkan di Indonesia ini sangat tinggi gitu. Yang selanjutnya adanya budaya cipika-cipiki antara kaum laki-laki dengan perempuan. Karena kan tidak ada pembatasan, terus juga agamanya juga berbeda dengan orang-orang barat tersebut, banyak yang menyayangkan adat baru ini karena sebelumnya di kita sangat tabu interaksi atau misalkan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, yang ketiga ada tradisi pesta dansa. Jadi, ketika orang-orang barat masuk ke sini memperkenalkan salah satu budayanya yaitu budaya pesta dansa, dan itu diterapkan menjadi salah satu adat di kita juga oleh para bangsawannya. Nah, karena hal itulah banyak yang miris, banyak yang merasa ini tuh bukan adat kita loh, ini tuh bukan kebiasaan kita karena melanggar norma dan tradisi yang berkembang di kita sebagai orang-orang yang menganut adat ketimuran dengan sopan santunnya. Sebab selanjutnya adalah pemerintah Belanda menempatkan rakyat sebagai objek pemerasan. Jadi, rakyat itu dipekerjakan,
diambil pajaknya, dan lain sebagainya. Jadi rakyat yang asalnya miskin tambah miskin karena beban kerja dan beban pajak yang ditanggungkan kepada rakyat tersebut. Sebab yang selanjutnya adalah pemerintah kerajaan mengizinkan perusahaan-perusahaan swasta dari asing untuk menanamkan modalnya atau menjadi investor di negara kita untuk menyewa tanah-tanah dan dijadikan perkebunan. Dan biasanya ketika misalkan orang-orang luar atau pengusaha-pengusaha asing atau investor yang akan berinvestasi di wilayah kita pada zaman dahulu itu menyewa tanah untuk perkebunan beserta dengan penduduknya sekaligus yang nantinya akan dijadikan sebagai pekerja di perkebunan milik perusahaan asing tersebut. Sebab selanjutnya adalah rakyat jadi tenaga kerja paksa, hidupnya melarat dan tidak berkembang. Tadi sudah disebutkan sebelumnya atau sudah disinggung bahwa ketika para investor asing menyewa tanahnya untuk dijadikan perkebunan, sewa tanah tersebut sekaligus sewa penduduk yang tinggal di tanah tersebut untuk dijadikan tenaga kerja paksa. Mereka diupah sangat kecil tapi diberikan beban kerja yang berat dan beban pajak yang sangat menghimpit perekonomian. Makanya masyarakat kita pada waktu itu tidak mengalami perkembangan, hidupnya sangat menderita. Sebab yang selanjutnya adalah perubahan kebijakan pada masa Van der Capellen. Perubahan kebijakannya itu seperti apa? Perubahan kebijakannya itu salah satunya adalah banyak dibebankannya pajak kepada rakyat-rakyat yang sudah menderita karena kerja paksa tadi. Pajaknya apa saja? Ada beberapa pajak yang dibebankan, yaitu pajak tanah, pajak jumlah pintu, pajak pindah nama, pajak pengangkut barang, pajak halaman pekarangan, pajak ternak, pajak sewa tanah atau menerima jabatan, dan pajak pabeanan. Jadi banyak sekali pajak yang harus dibayar oleh rakyat-rakyat yang hidupnya sudah menderita karena diberikan beban kerja yang sangat berat, seperti itu. Selain itu, sebab yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Jadi pada waktu itu ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Nah, selain kesenjangan sosial yang terjadi dari ukuran materi, ada juga kesenjangan sosial yang terjadi dari status sosial. Jadi, perbedaan status sosial yang terjadi itu ada status sosial misalkan masyarakat biasa dengan punggawa kerajaan. Itu beda sekali dalam misalkan perlakuan atau misalkan dalam pemberian fasilitas, itu dibedakan. Makanya ada kesenjangan sosial, baik itu dari segi materi tadi yang kaya dan yang miskin, juga dari kesenjangan sosial status sosial, yaitu antara masyarakat dan punggawa kerajaan yang memiliki banyak harta, perlakuan spesial gitu. Nah, sebab yang selanjutnya yang merupakan sebab dari perang Diponegoro atau perang Jawa ini adalah ketika masyarakatnya sedang chaos karena menderita, miskin, dan lain sebagainya, muncul sosok tokoh yang bernama Pangeran Diponegoro atau nama aslinya Raden Mas Ontowiryo yang merupakan putra dari Hamengkubuwono III. Nah, Raden Mas Ontowiryo atau yang terkenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro ini dilambangkan sebagai sosok juru selamat bagi orang-orang yang pada waktu itu merasa hidupnya tidak adil karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ditambah Pangeran Diponegoro ini memiliki empati terhadap penderitaan rakyat. Jadi sudah dia anak dari Sultan Hamengkubuwono III, ditokohkan sebagai sosok juru selamat oleh masyarakat. Dia juga merupakan tokoh yang memiliki empati terhadap penderitaan masyarakat. Jadi beliau ini merupakan sosok tokoh yang menentang kebijakan pemerintah Belanda yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Pangeran Diponegoro ini juga tidak suka terhadap kekejaman dan kelicikan Belanda. Sebagai bangsawan,
Diponegoro sangat menentang kelicikan dan kekejaman yang terjadi kepada masyarakat kita yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pangeran Diponegoro juga sedih menyaksikan adanya budaya barat yang jelek, tidak sesuai dengan budaya timur yang tadi sudah disinggung. Pangeran Diponegoro ini jadi tidak cocok, tidak setuju bahwa ada budaya-budaya barat yang berkembang, terutama budaya barat yang jeleknya. Yang bagusnya ya nggak apa-apa, tapi ketika misalkan budaya jeleknya dibawa dan dijadikan sebagai kebiasaan baru di tanah kita, itu merupakan salah satu penolakan dari Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu tokoh yang berusaha menentang Belanda beserta kebijakan-kebijakannya yang menyengsarakan rakyat. Adapun visi dan cita-cita Pangeran Diponegoro adalah membentuk Kesultanan Yogyakarta yang memuliakan agama dan berada dalam wadah negara Islam. Jadi itu adalah salah satu visi dan cita-cita dari Pangeran Diponegoro, ingin memuliakan agama, makanya beliau benci kepada tradisi-tradisi yang seperti minum-minuman alkohol itu kan tidak ada di dalam Islam. Karena salah satu cita-cita dan visi dari Pangeran Diponegoro adalah hidup dalam memuliakan agama dan menjadikan Islam sebagai wadah negara gitu. Nah, dari sekian banyak sebab yang menjadikan perang Diponegoro terjadi, ada peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perang Diponegoro atau perang Jawa. Pemicunya adalah insiden Anjir atau Pancang atau Patok. Insiden Anjir itu apa? Insiden Anjir itu akan Ibu jelaskan sekarang. Nah, berawal dari diangkatnya Hendrik Smisert jadi residen Yogyakarta. Nah, si Bapak Hendrik ini adalah salah satu orang Belanda yang anti terhadap Pangeran Diponegoro, tidak suka terhadap Pangeran Diponegoro dengan cara-caranya atau misalkan sikapnya yang menentang pemerintah Belanda. Karena rasa ketidaksukaannya terhadap Pangeran Diponegoro, si Bapak Hendrik ini melakukan kerjasama dengan Patih Danurja. Itu Patih Danurja itu merupakan masih pejabat atau bangsawan yang ada di Yogyakarta juga. Kerjasamanya adalah untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Dan ini seperti sudah disinggung di materi sebelumnya, lagi-lagi pemerintah kolonial Belanda melakukan strategi politik divide et impera untuk menaklukkan bangsa ini. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengadu domba sesama penduduk lokal kita. Nah, Pangeran Diponegoro hendak diadu dombakan dengan Patih Danurja. Pada tahun 1825, Bapak Hendrik ini memerintahkan pasukannya untuk memasang anjir atau patok atau pancang untuk membuat jalan baru. Nah, yang menjadi masalah adalah pemasangan anjir atau patok ini melewati pekarangan rumah dari Pangeran Diponegoro. Nah, rumah Pangeran Diponegoro yang ada di Tegalrejo. Makanya Pangeran Diponegoro merasa terhina karena patok atau anjir itu sudah dipasang di pekarangan rumahnya tanpa seizin beliau. Maka dari itu Pangeran Diponegoro memerintahkan kepada bawahannya untuk mencabut kembali anjir-anjir yang sudah dipasang tersebut. Tapi Danurjo selaku sekutu dari pemerintah kolonial Belanda ini memerintahkan kembali pasukannya untuk memasang anjir-anjir dan melewati kembali rumah dari Pangeran Diponegoro yang terdapat di Tegalrejo tersebut. Karena Pangeran Diponegoro dan pasukan atau bawahannya marah, kemudian anjir-anjir tersebut kembali dicabut dan dipasangi tombak. Nah, dari sanalah kemudian muncul semacam pernyataan bahwa Pangeran Diponegoro siap untuk melakukan perang dengan pemerintah Belanda. Kenapa? Karena sudah menghina, itu tidak meminta izin kepada Pangeran Diponegoro untuk mengambil tanahnya untuk dijadikan jalan baru.
Nah, pada waktu itu rakyat menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang untuk melawan Belanda. Jadi Pangeran Diponegoro tidak serta-merta kemudian dia yang mendeklarasikan perang dengan pemerintah Belanda, tapi sebelumnya ada dukungan dulu dari rakyat, dari bawahan, dan juga pengikut setianya untuk kemudian menobatkan Pangeran Diponegoro sebagai pimpinan mereka dalam melakukan penyerangan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Setelah dukungan setia dari pengikut Pangeran Diponegoro tersebut, pengikut pendukung dan juga orang-orang yang ingin bergabung dengan Pangeran Diponegoro berkumpul di Tegalrejo. Nah, ketika Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya berkumpul di Tegalrejo, pasukan Belanda mengepung dan menyerang Tegalrejo sampai membumi hanguskan daerah Tegalrejo. Maka dari itu, pasukan Diponegoro karena belum ada persiapan, mereka menyingkir dulu ke wilayah Bukit Selarong. Nah, ketika Pangeran Diponegoro dan pasukan serta pengikutnya menyingkir ke bukit atau Gua Selarong, anak-anak, anggota keluarga dan juga lansia diungsikan dulu ke daerah lain, yaitu ke daerah Kulon Progo. Selain Pangeran Diponegoro didukung oleh rakyat biasa, Pangeran Diponegoro juga didukung oleh bangsawan-bangsawan yang pada waktu itu menjabat. Kemudian, biaya perang untuk membiayai perang Diponegoro atau perang Jawa didapatkan Diponegoro dari sumbangan-sumbangan seikhlasnya dari para pengikutnya, baik misalkan dari rakyat yang menyumbangkan tenaganya maupun juga bangsawan-bangsawan yang banyak menyumbangkan seperti perhiasan, uang, keris yang bertahtakan permata dan berlian untuk kemudian dijual, dan uangnya digunakan sebagai biaya perang untuk mendanai perang Diponegoro atau perang Jawa tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana sebab dan pemicu dari perang Diponegoro ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana jalannya perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro diawali dengan mengatur strategi dari Gua Selarong yang merupakan base camp dari pasukan Diponegoro ini. Mengatur strateginya seperti apa? Jadi, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya melakukan serangan ke Keraton Yogya dan mengisolasi pasukan Belanda. Jadi tujuan Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyerang Keraton Yogya adalah merupakan serangan balasan. Serangan balasan dari sebelumnya Belanda yang membumi hanguskan Tegalrejo. Nah, tujuan dari Pangeran Diponegoro tadi selain balas dendam untuk menaklukkan pemerintah Belanda, serangan ini juga ditujukan untuk mengisolasi pasukan Belanda yang ada di Keraton Yogya, sehingga pasukan Belanda yang berada di Keraton Yogya tidak mendapatkan pasokan atau bantuan dari wilayah luar Jogja. Nah, pada waktu jalannya perang Diponegoro juga, perang Diponegoro selaku pemimpin dari pasukan Diponegoro ini mengeluarkan maklumat perang Sabil. Jadi, karena orang Muslim mempunyai jiwa juang dan mengobarkan perang Sabil dalam melindungi orang-orang atau misalkan rakyat miskin, itu dengan semangat perang Sabil, perang Diponegoro pun berlangsung. Nah, tadi penyerangan pasukan Diponegoro ke Keraton Yogyakarta akhirnya berhasil menduduki Keraton Yogyakarta oleh pasukan Diponegoro. Tahun-tahun awal dengan maklumat perang Sabil ini ternyata efektif untuk kemudian membawa Pangeran Diponegoro dan pasukannya mendominasi pertempuran atau perang Diponegoro ini. Jadi pas awal-awal ini perang Diponegoro atau perang Jawa berhasil dikuasai oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Pihak Belanda mengalami kekalahan, tapi kekalahannya bersifat sementara ya.
Kemudian, karena keberhasilan Diponegoro dalam memimpin pasukannya untuk menjalankan perang Sabil tersebut, Diponegoro dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Perlawanan Diponegoro terus meningkat. Pos pertahanan Belanda dikuasai. Jadi, karena tadi menang, intensitas perlawanannya pun ditingkatkan hingga akhirnya banyak pos-pos pemerintahan Belanda itu jatuh ke tangan pasukan Diponegoro. Karena keberhasilan Pangeran Diponegoro juga, ini yang membuat Pangeran Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di Jawa. Jadi ternyata bukan cuma rakyat biasa aja yang ikut bergabung ke dalam perang, tapi banyak bangsawan, banyak ulama yang juga ikut bergabung di dalam perang ini. Nah, inilah salah satu alasan kenapa perang Diponegoro disebut juga perang Jawa, karena ternyata banyak melibatkan elemen-elemen masyarakat di hampir seluruh wilayah Jawa. Nah, kemudian Belanda berniat untuk membalas kekalahan-kekalahan yang terjadi tersebut. Belanda kemudian menyerang Gua Selarong yang merupakan base camp dari pasukan Diponegoro. Tapi ternyata gagal. Kenapa bisa gagal? Karena Pangeran Diponegoro sudah lebih dulu tahu bahwa pemerintah Belanda akan menyerang Gua Selarong. Makanya Gua Selarong yang merupakan base camp dari pemerintah Belanda ini dikosongkan. Makanya ketika pemerintah Belanda menyerang Gua Selarong, itu sudah dalam keadaan kosong gitu. Nah, kenapa juga Belanda bisa tahu bahwa base camp dari Pangeran Diponegoro adalah di Gua Selarong atau Bukit Selarong? Itu karena ada beberapa orang lokal Jawa yang membelot kepada pemerintah Belanda dan memberitahukan tempat persembunyian atau base camp dari pasukan Diponegoro. Karena banyak sekali kekalahan yang dialami oleh pemerintah Belanda, kemudian pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock membuat strategi baru untuk menghadapi pasukan Diponegoro. Strategi tersebut adalah strategi sistem benteng stelsel. Strategi sistem benteng stelsel itu apa? Singkatnya, strategi sistem benteng stelsel itu adalah strategi yang memanfaatkan benteng untuk bertahan dari benteng satu ke benteng yang lain gitu. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak dari musuh. Untuk lebih jelasnya bagaimana strategi perang sistem benteng stelsel bisa kalian lihat atau search di Google untuk menambah wawasan juga. Nah, ketika pemerintah Belanda menggunakan strategi sistem benteng stelsel, Pangeran Diponegoro memiliki 3 strategi berbeda dalam menghadapi pemerintah Belanda. Strategi pertama adalah strategi penyerangan langsung dengan memanfaatkan pasukan besar. Jadi kalau misalkan kata orang Sunda mengereruas, langsung menyerang. Makanya pemerintah atau pasukan Belanda pada waktu itu tidak siap, makanya mengalami kekalahan. Terus strategi kedua adalah strategi perang gerilya. Karena orang-orang atau pasukan dari Pangeran Diponegoro ini merupakan orang lokal atau warga dari daerah Jogja, mereka lebih tahu medan perang atau medan tempurnya. Makanya mereka memanfaatkan medan tempurnya untuk melakukan perang gerilya. Perang gerilya itu seperti apa? Singkatnya, perang gerilya itu adalah perang yang memanfaatkan medan tempur. Jadi banyak sembunyi di tempat-tempat yang sekiranya musuh itu tidak tahu karena kan memanfaatkan medan tempur. Nah, strategi perang yang ketiga dari Pangeran Diponegoro adalah strategi perang atrisi. Perang atrisi itu apa? Perang atrisi itu adalah strategi penjemuan. Jadi, si pasukan Belanda ini dibiarkan bosan dulu. Setelah lama menunggu, setelah lama ingin menyerang pasukan Diponegoro, tapi karena pasukan Pangeran Diponegoro bersembunyi, tidak muncul-muncul, mereka akhirnya bosan. Setelah bosan, barulah pasukan Diponegoro menyerang lagi. Jadi, dibiarkan pasukan Belandanya ini bosan dulu. Itu strategi perang atrisi. Nah, tapi
Karena tadi Belanda sudah mulai menggunakan strategi sistem benteng stelsel, Belanda mulai mendominasi. Belanda menggunakan strategi sistem benteng stelsel dengan pusat militer Belanda itu berada di Magelang. Nah, tadi kenapa mendominasi? Karena ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu makin sempit karena pasukan Belanda berusaha memanfaatkan benteng-benteng pertahanan gitu. Jadi mempersempit ruang gerak musuh. Dalam hal ini mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Nah, karena tadi ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya sudah semakin sempit, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang membantu pasukan Diponegoro itu ditangkap. Tapi meskipun pemimpin-pemimpin dari pasukannya sudah ditangkap, perlawanan rakyat tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak rakyat yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, salah satu pemimpin pasukan Diponegoro adalah Sentot Prawirodirjo yang merupakan bawahan dari Pangeran Diponegoro. Sentot ini mengalahkan pasukan dari Kapten Ingen sampai menewaskan Kapten Ingen. Nah, karena peristiwa tersebut, pemerintah Belanda serta pasukannya memfokuskan pencarian kepada Sentot Prawirodirjo ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kekalahan yang menewaskan pemimpin pasukannya itu Kapten Ingen ini menjadi hal yang memalukan bagi pemerintah sekaligus pasukan Belandanya. Pasukan Belanda berkonsentrasi ke Sentot hingga akhirnya Sentot ini terpaksa mau berunding dengan pihak kolonial Belanda. Dan akhir dari perjuangan Sentot harus terhenti di penandatanganan perjanjian Imogiri. Inti dari penandatanganan perjanjian Imogiri ini adalah penyerahan diri dari Sentot Prawirodirjo pada tanggal 17 Oktober 1829. Nah, setelah sekian banyak pertarungan yang dialami Pangeran Diponegoro selama 5 tahun, akhirnya Belanda putus asa. Kemudian Belanda melakukan gencatan senjata. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah Belanda ini sudah menawarkan hadiah kepada masyarakat yang mau dan berhasil menangkap Pangeran Diponegoro berupa uang, perhiasan, dan lain sebagainya bagi siapa saja yang bisa menangkap dan menyerahkan Pangeran Diponegoro kepada pemerintah Belanda. Karena tidak kunjung berhasil juga, tadi pemerintah Belanda kemudian menawarkan gencatan senjata karena pada waktu itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya yang sebagian besar beragama Islam harus menjalankan ibadah puasa dulu di bulan Ramadan. Makanya Belanda menawarkan gencatan senjata. Namun ternyata tawaran gencatan senjata dari Belanda ini merupakan tipuan belaka. Jadi ini adalah strategi untuk mempersiapkan penyerangan kembali kepada Pangeran Diponegoro. Nah, karena Pangeran Diponegoro percaya saja kepada pemerintah Belanda, merasa karena selama bulan puasa atau bulan Ramadan tidak terjadi apa-apa karena Belanda yang mengajukan gencatan senjata, jadi sedikit tenang. Tapi pada Lebaran hari kedua, pemerintah Belanda menawarkan untuk bertemu. Alasannya adalah untuk silaturahmi dengan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro datang menghadap kepada pemerintah Belanda dan pasukannya hanya dengan sedikit orang, yaitu orang kepercayaannya dan bawahan-bawahannya yang paling dipercaya, karena niatnya untuk silaturahmi bukan untuk perang. Ternyata alibi dari pemerintah Belanda untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Pangeran Diponegoro ini berbohong. Jadi pemerintah Belanda ini berniat untuk menjebak Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya penjebakan itu berhasil. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap oleh pemerintah dan pasukan kolonial Belanda hingga akhirnya diasingkan ke wilayah Sulawesi. Penangkapan Pangeran Diponegoro ini pun menandai berakhirnya Perang Jawa
yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Sebenarnya Perang Jawa ini hampir berhasil. Kenapa hampir berhasil? Karena Perang Jawa yang dilakukan selama 5 tahun ini ternyata banyak menguras kas atau keuangan Belanda, seperti itu. Karena selain harus melakukan perang di Jawa, pada tahun 1825 sampai 1830 ini, pemerintah kolonial Belanda juga harus berperang di tempat lain, yaitu Perang Padri di Sumatera. Makanya sangat menguras sekali keuangan dari pemerintah Belanda. Nah, sekian dulu untuk pematerian kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.